Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Kepada mahasiswa UT dimanapun Anda berada, khususnya para mahasiswa program studi PG PAUD Universitas Terbuka. Selamat berjumpa dalam tutorial online mata kuliah musik dan tari SPAD 4306. Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan bersemangat untuk mengikuti tuton ini. Sebelum kita memulainya, perkenalkan nama saya Yeti SSM Hum, adalah tutor pada mata kuliah online ini. Saudara mahasiswa dimanapun Anda berada, mata kuliah musik dan tari menyajikan pengetahuan dan keterampilan musik dan tari yang harus Anda kuasai sebagai guru anak usia dini. Rasanya tidak ada kelas anak usia dini tanpa aktivitas bermusik dan menari. Karenanya, guru anak usia dini perlu menguasai pengetahuan dan keterampilan kedua seni tersebut seperti memahami bagaimana kemampuan dan karakteristik tari musik anak usia dini, kontribusinya dalam perkembangan anak usia dini, dan tidak hanya itu, Anda harus mulai dapat menciptakan karya musik dan tari dan mengaransemen lagu yang sudah ada. Setelah mengikuti pembelajaran ini, diharapkan mahasiswa mampu mendemonstrasikan gerak dan lagu karya sendiri. Untuk itu, Anda akan mempelajari baik secara mandiri maupun melalui tuton materi berikut. Kontribusi musik pada perkembangan anak usia dini, kemampuan musikal dan karakteristik musik anak usia dini, teori musik untuk guru anak usia dini, penciptaan karya musik untuk anak, membuat aransemen musik, karakteristik gerak berirama tari anak usia dini, karakteristik gerak berirama pada perkembangan anak usia dini, kemampuan merespon gerak berirama pada anak usia dini, performance tarian anak usia dini, penciptaan karya tari anak usia dini. Semua ini sudah ada pada modul yang Anda terima. Anda dapat mempelajari secara mandiri pada rancangan aktivitas RAT yang tersedia dalam laman ini. Kesemua materi yang telah dijelaskan tersebut terdapat pada buku materi pokok seni keterampilan anak PAUD 4402. Anda dapat mengakses modul digital keterampilan musik dan tari yang digunakan pada mata kuliah ini pada tautan ruang baca virtual. Tutorial ini disediakan sebanyak 8 sesi selama 8 minggu. Dalam tutorial ini, aktivitas utama adalah diskusi dan tugas tutorial. Saya harap Anda dapat mengikuti 8 diskusi dan 3 tugas tutorial dengan aktif dan tuntas. Khusus untuk pengerjaan tugas 3, Anda akan memerlukan waktu yang lebih banyak dibandingkan saat mengerjakan kedua tugas sebelumnya. Karenanya, Anda harus pandai mengatur waktu dan disiplin mematuhi jadwal belajar yang telah Anda rancang. Adapun kegiatan dan pembahasan di dalam kelas tuton selama 8 sesi sebagai berikut. Yang pertama, kontribusi musik, kemampuan musikal, dan karakteristik anak usia dini. Sesi kedua, unsur-unsur musik. Sesi ketiga, membuat karya musik untuk anak usia dini. Sesi keempat, membuat aransemen musik untuk anak usia dini. Sesi kelima, karakteristik dan kemampuan gerak berirama anak usia dini. Sesi keenam, performa gerak berirama ataupun tarian anak usia dini. Sesi ketujuh, penciptaan karya tari untuk anak usia dini. Dan sesi kedelapan, penciptaan karya tari untuk anak usia dini. Selanjutnya, berikut disampaikan ketentuan etika dalam mengikuti tuton ini yang perlu Anda perhatikan. Yang pertama, nilai tuton berkontribusi terhadap nilai mata kuliah apabila nilai ujian akhir semester mahasiswa lebih dari 30% dan nilai tuton lebih besar dari nilai UAS. Yang kedua, aktif mengikuti tuton, berperan aktif dalam diskusi, dan mengumpulkan tugas tutorial sesuai dengan jadwal. Yang ketiga, nilai akhir tuton berasal dari 40% rata-rata nilai diskusi dan 60% rata-rata nilai tugas tutorial. Rata-rata nilai diskusi dihitung dari total nilai diskusi 1 sampai 8 dan dibagi dengan 8.
Total nilai diskusi tetap akan dibagi 8 meskipun mahasiswa mengerjakan diskusi kurang dari 8. Rata-rata nilai tugas tutorial dihitung dari nilai tugas 1, 2, dan 3 serta dibagi 3. Total nilai tugas tutorial tetap akan dibagi 3 meskipun mahasiswa mengirimkan tugas kurang dari 3. Yang keempat, dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan tutor dan antar mahasiswa, harus mencerminkan keterpelajaran dan kecendekiawan diantaranya dengan cara menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, mengedepankan tata krama, kepatutan, dan kesantunan, dan yang terakhir, menghindari singgungan terhadap masalah sara, suku, agama, ras, dan antar golongan, dan politik praktis. Yang kelima, menjunjung tinggi kejujuran dan keluhuran akademik dengan cara mengerjakan sendiri semua aktivitas tuton dan tidak diboleh dilakukan oleh orang lain. Menghindari plagiarisme, yaitu menggunakan seluruh atau sebagian pemikiran atau hasil temuan orang lain tanpa mencantumkan sumbernya baik dalam berdiskusi ataupun pengerjaan tugas tuton. Menghindari perbuatan memberikan jiplakan kepada mahasiswa lain atau menjiplak hasil karya orang lain dalam menanggapi diskusi dan dalam mengerjakan tugas tutor. Bila kedapatan perbuatan yang tidak terpuji tersebut akan berimbas kepada nilai tuton Anda. Baiklah, sekarang tiba saatnya Anda aktif di sesi 1. Selamat belajar dengan penuh semangat.